Nah, sekarang saya akan buka modulnya di sini. Nah, kita cocokkan dulu. Kita cocokkan dulu jawabannya. Nah, ini dia. Sudah kelihatan ya di layar kalian ya? Modul saya. Oke. Sekarang kita mau lihat nih. Kemarin kan kalian mengerjakan yang ini ya. Nomor 1 sampai 4 nih. Nah, nomor 1 jawabannya berapa nih? Saya mau tanya sama Marcel. Marcel, jawabanmu berapa nih nomor 1? Maksimalnya itu 228. 28. Di titik berapa? Koma berapa? 2,8. 2 kok. Min 8,0. Kebalik ya? 2,8 berarti. Enggak ada minnya, Marcel. Kan di kuadran Oh iya 1. 8 berarti. Iya, Berapa ya? benar. Berapa? 4,8, 4,8. Ya, 4,8. Oke. Nah, Iya. kemudian tadi saya lihat juga ada yang menuliskan maksnya di titik ini loh. Maksnya, nilai maksnya itu kalian sebutkan ya. Nah, kayak ini nih. Jadi kalau misalnya kalian mau nah biasanya kan kalau matematika itu pakai cara menjawab yang benar. Jadi, gitu kan? Nilai maksimumnya kalau soal cerita harus seperti ini ya. Jadi nilai maksimumnya adalah 28 di titik 4,8. Nah, nanti yang kalian belum dijadikan bentuk seperti ini nanti dibikin kesimpulannya ya. Karena program linear. Nah, seperti itu cara menjawabnya ya. Jadi jangan hanya maksimumnya di titik apa, jangan hanya titiknya tapi nilainya berapa gitu. Yang disebut nilai itu yang 28-nya, titiknya adalah yang 4,8. Si penghasil nilai maksimumnya gitu ya. Oke. Kemudian yang nomor 2. Nomor 2, ini jawabannya berapa nih? Maisa, jawabanmu berapa? Nomor 2, jawaban saya titik maksnya ada di 5,0, nilai maksimalnya 150. 150, ya betul. Nilai maksnya 150, kemudian di titik 5,0. Betul sekali. Nah, oke. Sekarang yang nomor 3. Nomor 3. Ini jawabannya berapa, Riki? Jawabanmu berapa, Riki? Nomor 3. 2,2, Bu. 2,2, betul. Ya. Di titik berapa, koma berapa, Rik? 3,8. Kok 3,8? Jangan ya? Rik, kamu setiap pelajaran nggak pernah open kamera deh. Buka deh, biar Ibu hafal wajah. Berapa, Rik? Ini, Bu, 3/5. 3/5, ya. Koma? Sama 8/5. 8/5. Oke. Jangan pakai desimal ya. Karena ini titik kan ada komanya nih, nanti komanya banyak banget di ini. Pakailah pecahan. Gitu. Oke, kemudian nomor 4 nih. Nomor 4 jawabannya berapa? Nah, ini paling ya tadi yang bikin nggak pede ya, karena hasilnya pecahan. Yakin aja kalau kalian eliminasinya udah bener, yakin aja, jangan nggak yakin. Nomor 4 jawabannya berapa ya? Kiara, jawabanmu berapa nomor 4? Nilai minnya 10 di titik 0,1. 10, oke. Di titik 0,1, betul sekali. Ya.
Jadi ini jawabannya ya, sambil dicocokkan jawabanmu yang masih kebalik. Pokoknya konsentrasi pada yang ditanya nih, max atau min, jangan ketukar ya. Oke, jadi perhatikan permasalahannya di max atau min. Apakah ada yang mau bertanya nih nomor 1 sampai 4 sebelum kita lanjutkan ke soal cerita? Silakan. Enggak ya? Bisa ya? Nanti sambil dibetulkan yang masih ada yang keliru. Jadi nanti di-upload ulang, nggak apa-apa. Oke, sekarang yang soal cerita ya. Yang soal cerita. Oh ya, sebentar. Saya mau ini saya hapus dulu ya. Tadi menentukan max min-nya itu gimana sih, Bu? Nah, ini sebenarnya sama ya, mau cari max atau min itu sama langkahnya. Jadi setelah kalian dapat arsirannya nih, pokoknya kalau tanda pertidaksamaan itu lebih dari kan, lebih dari itu berarti keluar nih, wilayah arsirannya keluar. Kemudian kalau, nah ini kurang dari nih, yang soal ini kan, nih pertidaksamaannya kurang dari berarti ke wilayah ke dalam nih, wilayah arsirannya ke dalam. Kemudian titik pojoknya, titik pojok ekstrimnya itu adalah titik yang mengenai arsiran ya, yang nggak kena arsiran jangan diambil. Nah ini titik ini. Yang titik di sini nih, saya besarin. Oh nggak bisa. Bentar. Saya zoom. Nah perhatikan nih, di titik yang ini, di sini nih, ini kan perpotongan antara dua garis ya. Ini jangan diambil. Kenapa? Karena dia nggak kena arsiran. Titik ini juga nggak diambil, titik ini juga nggak diambil. Pokoknya yang di luar-luar arsiran, yang di luarnya itu jangan diambil. Karena dia tidak termasuk di himpunan penyelesaian ya. Nah, kemudian setelah koordinat titik potongnya udah dapet, baru kalian masukkan ke sini nih. Nah, masukkan ke tabel sini ya. Bu, kalau saya nggak pakai tabel boleh nggak? Boleh, asal jangan ada yang tertinggal ya. Nah, ini titik pojoknya semua diambil nih. Kemudian substitusi ke fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuannya itu dipakainya terakhir. Terakhir sekali setelah kalian udah dapat titik pojok, titik ekstrimnya arsiran. Nah, baru sekarang titik pojok itu substitusi ke fungsi tujuan satu persatu ya. Nah, kita dapat ini titik A itu dapatnya 240, titik B itu adalah 340, titik C dapat 380, titik D itu dapat 373.333. Karena pertanyaannya adalah maksimum, maka dari hasil substitusi tadi bandingkan, pilihlah yang terbesar. Nah, kalau dia permasalahan minimum, setelah disubstitusi bandingkan, pilih yang terkecil. Cuman gitu aja caranya ya, menentukan max min. Jadi tinggal pilih setelah disubstitusi, pilih yang max itu yang terbesar, min itu yang terkecil. Nah, ini di titik pojok yang mana, begitu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal cerita kita. Nah, ini dia. Nomor 5 dulu. Nah, nomor 5. Ingat ya, clue-clue saat mengerjakan soal cerita. Nah, pertama, kalau kalian dapat soal cerita, apa yang harus kalian lakukan? Temukan dulu permasalahannya. Ini adalah permasalahan max atau permasalahan minimum, gitu ya. Nah, nomor 5 ini adalah permasalahan apa nih, Cherry? Nomor 5 ini permasalahan max atau min? Maksimum. Oke, kamu dapat dari sini ya. Biasanya permasalahan max min kalau soal cerita itu di kalimat terakhir, di bawah sendiri ya. Oke. Nah, sekarang Cherry, apa yang mau dimaksimumkan di soal ini? Skor. Skor, betul sekali. Skor yang mau dimaksimumkan. Nah, skornya itu didapat dari mana, Cherry? Skor itu didapat dari mana? Dari soal. Oke, tipe soal ada berapa? Ada 2. Ada 2. Nah, berarti ini jadi X, tipe soal yang pertama. Tipe soal yang kedua jadi Y. Nah, begitu ya urutan kerjanya ya.
temukan dulu permasalahannya. Nah, permasalahan itu cuma ada dua, max atau min. Nah, kalau max, apa yang mau dimaksimumkan? Oh, ternyata skor. Skornya itu didapat dari mana? Oh, dari soal. Nah, sekarang kita lihat soalnya itu pasti tipenya ada dua nih, X dan Y. Gitu. Nah, sekarang kalau kita udah dapat X dan Y-nya, berarti kita udah bisa membuat fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuannya tadi adalah maksimum ya. Max, siapa yang mau dimaksimumkan skor? Nah, skor. Nah, sekarang kita baca. Tadi X-nya kan tipe A nih. Kemudian Y-nya adalah tipe B. Berarti kita bisa membuat fungsi tujuannya adalah Fx, Y. Nah, ini saya ajarkan yang secara langsung ya. Tapi kalau misalnya kalian, Bu, saya lebih paham pakai tabel, silakan. Nah, perhatikan nih. Fungsi tujuan itu selalu Fx, Y. Ada X, ada Y. Nah, X-nya tadi adalah berkaitan dengan skor ya tadi ya. X itu adalah tipe A. Nah, sekarang Cherry, kamu cari skor tipe A itu berapa? 20. No. Skor. Bentar, Bu. Skor tipe A. Soal tipe A itu skornya berapa? Tidak. No. Temukan kata-kata skor di soal ini. Oh, 4. Ya, sip. 4. Karena ini skornya tipe A, berarti kan kita nggak tahu si Awan mengerjakan tipe A itu berapa soal. Ya udah 4 kali X gitu ya. Kemudian karena skor maksimum berarti penjumlahan antara tipe A dan B gitu kan. Nah, berarti sekarang skor yang tipe B berapa? 6 ya, Bu. 6. Nah, karena tipe B berarti Y. Oke, udah jadi fungsi tujuan kita. Paham ya? Jadi, skor. Bacalah di tempat-tempat yang ada kata-kata skor. Oh, 4 nih, kita udah pakai. Kemudian skor lagi. Nah, ini ada kata-kata skor. Kita pakai lagi. Nah, sudah masuk ke fungsi tujuan. Fungsi tujuan udah jadi. Langkah selanjutnya apa? Menentukan syarat. Nah, syaratnya sekarang. Syaratnya itu berarti temukan angka-angka lain selain yang 4 sama 6 tadi yang udah kita pakai, Cherry. Yuk, temukan syarat yang pertama apa, Cherry? Ya, Bu. Bentar, Bu. Masih mute. Maaf, Bu. Apa? Bentar, tadi hilang. Ini yang soal tipe A harus dikerjakan setidaknya 3 soal dan tidak lebih. Boleh. Jadi model matematikanya gimana? A. Kita pakai X dan Y. Tipe A itu X. Oh ya, 3. Bentar, Bu. X lebih besar sama dengan 3. lebih besar sama dengan 3. Terus lebih kecil sama dengan 12. Lebih kecil sama dengan 12. Oke, berarti 3, 12 sudah kita pakai. Sip. Terus, yang berikutnya lagi. Syarat yang berikutnya lagi. Masih Cherry deh. Oke. Y. Bentar. 5 lebih kecil sama dengan Y. Lebih kecil sama 15. Sama 15. Oke. Sip. Jadi, nah, 15 sama 5 sudah kepake. Nah, yang belum apa, Cherry? Angka yang mana yang belum masuk? 20 soal. Ya, 20 itu berarti gimana bikin modelnya? Kalimat matematikanya gimana? X plus Y
Mm-mm. Mm-mm. Lebih kecil sama dengan 20. Lebih kecil sama dengan 20. Oke, nah ini Cherry. Kenapa kamu pilih lebih kecil sama dengan 20? Alasannya apa? Itu setiap peserta ujian diharuskan menjawab 20 soal tipe A dan tipe B. Dari kata-kata diharuskan, apakah kamu yakin ini kurang dari? Sama dengan ya, Bu. Ya, kenapa kurang dari sama dengan? Kenapa nggak lebih dari? Oh iya, lebih dari, Bu. Maaf, Bu. Benar, lebih dari apa kurang dari? Jadinya, Lebih dari. lebih dari, kenapa? Bentar, Bu. Ayo bingung. Yang lainnya boleh membantu Cherry ya. Nah ini. Dari kata-kata diharuskan, apakah kalian yakin ini kurang dari atau lebih darinya? Nah ini jangan sampai nanti kalian bingung nih, karena kan di soal nggak jelas ya. Nggak secara eksplisit diceritakan, dia harus lebih dari, dia harus kurang dari, gitu kan. Nggak jelas. Ini hanya kata-kata yang implisit, tersirat ya. Kita harus bisa menerjemahkan dengan pas. Kenapa? Karena soal program linear kalau bentuknya soal cerita itu rentetannya panjang nih. Kalau dari model matematikanya aja udah kebalik, salah, pasti penyelesaian ke belakang jadi keliru semua ya. Ya gagal total kita, nggak jadi, nggak dapat. Nah kan kita harus yakin nih, saat membuat model matematika itu harus yakin nih, tandanya harus apa ya gitu. Silakan, yang lainnya boleh membantu Cherry menjawab. Apakah yakin nih kurang dari atau lebih dari? Tadi saya pepet Cherry, tadi Cherry nggak yakin nih. Ini diubah sama Cherry. Bu, lebih dari deng. Nah, ini tadi diubah sama Cherry jadi lebih dari. Sama dengan. Nah, kalau menurut teman-teman yang lain gimana nih? Kalian Bu, itu boleh sama dengan nggak sih, Bu? nggak boleh, kan ini syarat. Syarat itu kan pertidaksamaan. Oke? Berarti nggak boleh, Bu. Nggak boleh hanya sama dengan, harus ada tanda kurang dari lebih darinya itu. Plus sama dengannya iya, pasti masuk. Yuk, yang Bu, lainnya. Ya, apa? menurut saya lebih besar dari, sama dengan. Kenapa? Laura. Dari, karena diharuskan itu minimal berarti. Minimalnya 20. Minimalnya 20. Oke, Laura mendukung Cherry tadi. Lebih besar sama dengan 20. Oke. Adakah yang lainnya berpendapat beda? Atau mendukung? Laura sama Cherry? Bu, mungkin saya mau coba, Bu. Kayaknya Apa? kurang dari, karena kan dijaringnya maksimum. Nah, sip. Ricky, inilah teman-teman konsentrasi kita. Kenapa dari tadi dibuletin maksnya permasalahannya? Karena di sini clue-nya, clue utama itu permasalahan ya. Kalau soalnya permasalahan maksimum, maka nanti gambar kita harus ke dalam wilayah arsirannya. Tadi yang saya ceritakan di atas tadi ya, sebelum kita membahas soal cerita. Nah, kalau gambar kita supaya ke dalam gimana caranya? Oh ya udah, pertidaksamaannya harus kurang dari ya. Jadi yang lebih dari ini gagal nih Cherry, nggak jadi Laura ya. Oke, jadi yang benar yang kurang dari sebenarnya Cherry. Kamu tadi nggak pede aja. Oke, jadi benar Ricky. Jadi konsentrasikan pertama pada soal itu adalah permasalahannya Max. Pokoknya kalau Max itu berarti kalau kalian nggak yakin nih tandanya, ini tandanya apa ya? Lihat aja ke sini permasalahannya. Oh kan ini Max, berarti walaupun diharuskan kita tetap kurang dari, bisa aja nih gini. Kita melihat realita aja deh gini. Kalau saat kalian sedang ujian nih, apakah mungkin gurunya akan menambah jumlah soal tiba-tiba? Kan enggak ya. Kalau emang dari awal 20 soal ya udah 20 soal, nggak mungkin ditambah di tengah jalan. Nah, kalau misalnya di proses mengerjakan 2 jam nih ternyata nggak kelar 20 soal, 19 soal misalnya, ya sudah nggak apa-apa, nanti skor dia akan berkurang pasti. Begitu ya logikanya ya. Apakah jelas? Nangkap ya?
supaya kalau kalian sudah pegang clue-cluenya, nanti nggak bingung lagi saat kalian ketemu soal cerita apapun, kalian selalu giring ke clue-nya tadi. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan nih. Ini saya hapus dulu. Kemudian syarat yang nggak boleh kalian lupa adalah kita konteks pembicaraannya ada di kuadran 1. Nah, berarti X dan Y ini pokoknya selalu lebih besar sama dengan 0 ya. Karena supaya gambar kita nanti ada di kuadran 1. Jadi, barang-barang yang kita bicarakan di sini, soal-soal yang kita bicarakan di sini itu nggak mungkin negatif gitu ya. Oke. Nah, inilah model matematikanya. Ini nanti pertidaksamaannya silahkan digambar di kartesian gitu ya. Nah, ini kan antara nih, kalau antara gampang ya. Kalau X antara berarti seperti ini, kalau Y antara berarti seperti ini, begitu. Gampang. Yang miring-miring itu pasti nanti yang harus membuat tabel dulu, atau X-nya dinolin, Y-nya berapa, Y-nya nolin, X-nya berapa gitu ya. Apakah membuat model matematika sudah terbayang? Bisa ya? Oke, kalau sudah bisa, nanti ini silahkan kalian lanjutkan ya. Silahkan nanti dilanjutkan. Prosesnya sama dengan yang nomor 1 sampai 4 lagi ya. Kalau sudah jadi model, itu langkahnya sama lagi dengan yang proses di soal kemarin yang kalian coba kerjakan. Nomor 1 sampai 4 ya. Ini digambar, kemudian wilayah arsirannya di mana, kemudian titik sudutnya, titik pojoknya ya, titik ekstrimnya dicari, yang kena arsiran pasti ya. Kemudian titik pojok itu dimasukkan ke fungsi tujuannya. Nah, fungsi tujuan ini kepake terakhir. Langkah terakhir, kalian mencari max min-nya, baru memakai fungsi tujuannya. Gitu. Kemudian kalau sudah dapat tuh semua titiknya kalian substitusi ke 4X plus 6Y, nanti ambil yang terbesar ya, karena pertanyaannya adalah maksimum. Ingat, jangan salah pilih. Ingat pertanyaannya itu max atau min, supaya kalian nggak keliru ya. Nah, nanti skor maksimum yang bisa didapat awan itu adalah 110. Nah, ini saya kasih kunci jawabannya, supaya nanti kalau kalian kok jawabannya nggak 110 ya, nah dicek lagi, pasti ada yang keliru. Nah, titiknya berapa, saya lupa nih titiknya berapa, koma berapa. Oke, jadi nomor 5 udah paham ya? Kita lanjut nomor 6. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor 6. Ini saya hapus ya, sudah dicatat? Sudah belum? Ibu, maaf, saya mau mastiin lagi. Boleh. Yang nomor 5 itu 20 soal, berarti soal total ya, Bu? Karena di sini ada dan. Oke, dan itu berarti tipe A dan tipe B itu totalnya ada 20. Ditambah nih tadi. Oke. Ada lagi? Terima kasih, Bu. Yuk. Udah ya? Oke, saya hapus ya. Sudah dicatat? Udah, oke. Sekarang kita pindah ke nomor 6. Nah, ini saya bantu buat modelnya ya, karena yang belum kan model. Kalau yang mengerjakan langkah selanjutnya, kalian udah bisa. Nanti silahkan dilanjutkan. Nomor 6 sekarang. Oke. Nomor 6, ini permasalahan max atau permasalahan min. Saya mau tanya sama Erlen. Erlen. Nomor 6. Max atau min? Maksimum. Maksimum. Oke, kamu dapat dari sini ya. Apa yang mau dimaksimumkan, Erlon? Bunga. Bunga. Oke, bunganya. Bunga di mana ini? Bunga dari Bank A dan Bank B. Oke, berarti Bank A itu jadi X ya. Bank B itu jadi Y. Nah, berarti kita bisa membuat fungsi tujuannya nih. Fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu nama lainnya fungsi sasaran boleh, fungsi objektif boleh ya. Siapa yang mau dimaksimumkan? Max itu ya tadi. Max.
Siapa yang mau dimaksimumkan? Bunga. Oke. Nah, berarti karena fungsi tujuan dia adalah fx, y. Fx, y. Nah, x-nya tadi kan bank A ya. Nah, berarti bunga di bank A berapa, Erlon? 6%. 6%. Nah, ini biarkan dalam persen ya. Biar angkanya nggak terlalu besar nih. Karena di bank A berarti kali X. Ditambah bunga di bank B berapa? 6,5%. 6,5%. Oke. Biarkan dalam persen dulu. Nanti kalau udah dapat jawaban terakhir, max-nya di mana baru diangkakan ya, diubah menjadi dolar. Oke. Fungsi tujuan udah jadi, langkah selanjutnya adalah syarat. Oke. Tadi angka yang sudah kepake adalah 6% dan 6,5%. Ya, Erlon, syaratnya jadinya apa nih? Syarat yang pertama apa? Saya mulai dari atas saja ya, Bu. Boleh. X tambah Y X tambah Y. Lebih kecil sama dengan 22 juta dolar. Oke, lebih kecil dari 22 juta dolar. Oke, juta dolarnya saya simpan ya, saya nggak tulis. Kenapa kurang dari ini? Nggak lebih dari? Kan nggak mungkin lebih, Bu. Kan keduanya bisa sama besar. Uh, Bisa nggak mungkin lebih, Bu. Oke, karena maksimum ya. Tadi kayak jawaban Erik tadi. Ya. Kok Erik, Ricky tadi. Karena permasalahan Max, pasti ini kurang dari. Gitu ya, Erlon ya. Oke, Ya, Bu. terus syarat berikutnya apa? Ini 22 juta udah kepake. 2 juta lebih kecil sama dengan X. 2 juta lebih kecil. Kemudian? Lebih kecil sama dengan 14. Oke ya. Karena di bank A ya, 14. Sip. Jadi syarat yang kedua, berarti ini angka 2 sama 14 sudah kepake. Ya, angka yang belum masuk. Apa, Erlon? Y lebih kecil sama dengan 15. Y lebih kecil sama dengan 15. Betul sekali. Nah. Kemudian syarat yang berikutnya apa, Erlon? Nilai uang nggak mungkin 0. Jadi Ya, YX sama berarti, Y lebih besar. menyimpan uang di bank A minimal harus 0 itu berarti nggak nyimpen Rp1 pun. Di bank B juga. Oke, udah jadi nih. Angkanya udah kepake semua, berarti aman. Kita nggak ada yang tertinggal. Inilah model matematikanya. Ya udah, langkah selanjutnya syarat inilah yang kalian gambar di kartesian ya. Digambar, kemudian diarsir daerah mana yang menjadi arsirannya, kemudian titik sudutnya di mana saja, titik sudut itu koordinatnya dicari, baru substitusi ke sana nih. Dalam persen nggak apa-apa, nanti kalau kalian udah dapat yang terbesar, baru titiknya dilihat tuh di titik berapa, koma berapa, baru diangkakan di sini ya. Misalnya nih titiknya tadi di misalnya max-nya itu ada di ini saya misal loh, jangan diikutin ya. Misalnya max-nya itu di titik 4,7 misalnya ya. Max-nya ada di 4,7. Nah, baru kalian angkakan nih. Jadi X-nya adalah 4, kalian masukkan nih. Berarti bunga, kita tulis di sini bunga itu adalah 6%, berarti 6/100 gitu ya. 6/100 dikali 4 gitu ya, 4 juta dolar ini pasti. Ditambah 6,5/100 gitu ya, diangkakan ya. Pokoknya nanti jawaban terakhirnya harus dalam bentuk dolar. Dalam bentuk uang. Dikali 7. Nah, juta dolar. Oke, begitu ya. Jawabannya nanti ini harus dalam bentuk dolar. Nah, apakah jelas nomor 6 ini masih mirip kayak nomor 5, jadi masih logikanya masih sama.
Ada yang mau bertanya nomor 6? Enggak ya? Oke. Silakan dicatat. Ini sudah dibantu membuat modelnya. Nanti langkah selanjutnya silakan kalian teruskan ya sampai dapat bunga maksimumnya itu berapa. Oke. Sekarang kita lanjutkan ya. Saya hapus ya. Kita lanjutkan nomor 7 sekarang. Ini dia. Nomor 7. Ini permasalahan max atau min, Pohan? Pohan lagi ya? Tadi udah ya? Pohan mulu. Yang lain dong. Sebentar, saya cari. Dong, weh. Nomor 7. Ini permasalahan max atau min? Ya, Bu. Max atau min? Minimum, Bu. Minimum. Nomor 7 kan, Bu? Oke, ya, sip. Minimum. Apa yang mau diminimumkan? Pengeluarannya, Bu. Pengeluarannya. Ya, ini pengeluarannya. Pengeluaran buat apa? Buat beli apa? Tablet, Bu. Tablet. Setiap Oke, hari. berarti tablet pertama itu jadi X, tablet kedua jadi Y. Kita dapat variabel X-nya. Berarti kita bisa menuliskan nih fungsi tujuan ya. Fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan tadi adalah minimum ya. Mencari minimum. Minimum apa? Pengeluaran. Oke. Kemudian fungsi tujuan itu adalah fx, y. Fx, y. Oke. Sama dengan harga tablet per X, harga tablet pertama itu berapa? Dongwi. Ya, Bu. Harganya tablet pertama, harganya berapa? Pengeluaran untuk tablet pertama berapa? Rp400, Bu. Oke, Rp400. Berarti karena tablet pertama kita kali X nih. Nah, ditambah tablet kedua berapa? Rp800, Bu. 800. Oke. Karena tablet kedua berarti ini kali Y. Jadi fungsi tujuan kita. Nah, sekarang kita tinggal membuat syaratnya. Syarat. Oke, syarat kita berarti ini saya coret dulu angka yang sudah kepake nih. 400 sudah, 800 sudah. Nah, sekarang kita bikin syaratnya. Dongwe, syarat yang pertama apa? Yang 5 unit vitamin A sama 3 unit vitamin B, Bu. Oke, bingung ya? Kalau langsung ya? Oke. Kalau masih bingung, gini caranya. Supaya nggak ada ketukar ya, nggak ada yang tertukar. Kita bikin tabelnya dulu aja. Nah, ini tadi tablet yang pertama. Tablet pertama itu jadi X. X dan Y itu kita jadikan baris ya. Kemudian ini tablet yang kedua nih. Itu jadi Y. Nah, kemudian kalau X dan Y adalah tablet, berarti yang di kolom nanti adalah yang variabel lain. Nah, dan temukan variabel lain selain tablet. Ada variabel apa lagi di soal nomor 7? Selain tablet, ada apa lagi? Jumlah vitaminnya, Bu. Vitamin. Oke, berarti vitamin ini nanti yang jadi persamaannya. Nah, berarti di sini vitamin A jadi persamaan pertama, vitamin B jadi persamaan kedua. Nah, sekarang kita isikan angka-angkanya. Dongwi, tablet pertama itu mengandung vitamin A berapa unit? 5, Bu. 5. Kemudian masih di tablet pertama, vitamin B-nya berapa unit? 3, Bu. 3. Oke, sekarang tablet kedua nih. Tablet kedua vitamin A-nya berapa unit? 10, Bu. 10. Oke, kemudian di tablet kedua vitamin B-nya berapa unit? 5, Bu.
Tablet kedua, vitamin B-nya. Tablet kedua, Satu, Bu, satu. nah 1, jangan keliru ya. Nah kemudian angka yang belum masuk mana dong, angka apa? 5 tadi udah, 3 tadi udah, 10 tadi udah, 1 tadi udah. Angka yang belum masuk angka yang mana? Angka berapa dong, Yang 20 sama 5, Bu. Oke, Yang 20 itu miliknya siapa? 20 itu tentang apa? Satu ditotalin, Bu, kayaknya. Oh, total apa? 20 unit itu total apa? Total vitamin A, Bu. Oke, berarti kita isikan di sini nih, 20. Di kolomnya vitamin A ya. Gitu. Nah, yang 5 itu apa? Totalnya sih Vitamin B, Bu. vitamin B, berarti 5 di sini. Oke, sekarang kita bikin persamaannya. Nah, ingat, persamaan itu harus X plus Y ya. Nah, maka syarat kita yang pertama, dapatnya apa dong, Wib? Lihat tabel. 5X 5X, betul. tambah 10Y sama dengan 20. Tambah 10Y. Tanda pertidaksamanya ini syarat, berarti harus kurang dari lebih dari. Nah, ini kurang dari atau lebih dari, dong, Wib? Kurang dari, Bu. Kurang dari, kenapa kurang dari? Kurang tahu, Bu. Baiklah, bisa bantu dong, Wib? Tandanya kurang dari atau lebih dari? Lebih dari bukan? Lebih dari? Kenapa lebih dari? Karena ini minimum. Oke, nah ini dong, Wib. Nggak tahu. Perhatikan permasalahannya. Karena dia minimum, maka di sana lebih dari dong, Wib. Jangan kurang dari ya. Oke. Nah, kamu tergocek di mana tadi? Terkecoh di kata-kata apa? Kenapa tadi kamu kurang dari? Dong, Wib. Dong, Wib. Ya, Bu. Tadi kenapa kamu memilih kurang dari? Saya juga kurang tahu, Bu. Oh, nah nanti pastikan ya, pos-posnya adalah di permasalahannya. Kalau permasalahan minimum, nggak mungkin kurang dari, nanti jawabannya 0 aja deh, gitu kan? Karena minimum, maka syarat pertidaksamaannya lebih dari, oke? Paham ya? Oke. Paham, Bu. Syarat yang kedua apa? 3X tambah 3X. Y sama dengan 5. Tambah Y lebih dari ya. Oke, jangan pakai sama dengan. Oke. Syarat yang belum apa, dong, Wih? Syarat yang belum masuk di sini apa? Lagi nih, masih kurang nih syaratnya. Apa nih yang kurang? Saya kurang tahu, Bu. Kurang tahu. Oke. Chris, bisa bantu dong, Wi? Syarat yang lain apa nih, Chris? Selain 2 syarat ini. X lebih besar dari 0. Oke, jadi tabletnya, jumlah tabletnya nggak boleh negatif. Y-nya juga ya. Oke, ini syarat perlu nih. X dan Y syaratkan dia harus lebih besar sama dengan 0 ya. Minimal 0. Kalau 0 itu artinya dia nggak beli. Gitu. Nah, ini udah jadi nih model matematikanya. Nah, nanti kalian tinggal lanjutkan ya. Syaratnya ini digambar, kemudian wilayah yang diarsir sebelah mana, titik sudutnya mana yang kena arsiran,
titik studinya substitusi ke fungsi tujuannya, nanti pilih yang paling kecil. Itulah nilai minimumnya gitu ya. Nah, nanti nomor 7 itu jawabannya adalah RP apa ya? 1.600 kayaknya. Oke, nanti sembari dicek ya. Nah, ini pengeluaran yang terkecil adalah 1.600 buat beli ini. Apakah ada pertanyaan nomor 7? Sudah jelas? Paham ya? Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan nomor 8 ya. Sudah dicatat ya? Saya hapus ya. Oke. Sekarang kita ke nomor terakhir, nomor 8. Nah, saya tutup nomor yang sudah. Nomor 8. Ini permasalahan apa ya? Saya mau tanya sama Nares. Nares, nomor 8 ini permasalahan apa? Kamu nggak ke toilet kan, Nares? Nares. Toilet ya. Bianca, kamu ke toilet nggak? Bi. Bianca. Bi. Bianca. Ngelek dia. Marcel. Marcel. Halo, Bu. Oke, dengar ya suara Ibu ya. Dengar, Bu. Oke. Nomor 8, Marcel. Ini permasalahan max atau min? Max. Max. Oke, kamu dapat dari sini ya. Apa yang mau dimaksimumkan, Marcel? Kenapa, Bu? Sorry, nggak kedengeran. Kata Apa yang apa? mau dimaksimumkan? Keuntungannya, Bu. Keuntungan. Oke, dari sini ya. Biasanya sih yang mau dimaksimumkan atau minimumkan itu kata-katanya dekat sekali sama kata-kata max min. Oke, keuntungan buat apa ini? Keuntungan jualan apa dia? Jualan tanah. Jualan Tanah. tanah. Iya. Kok Apa tanah? sih? Ya dia bukan ini dong, bukan proyektor, bukan tukang ini dong, real estate dong, kan dia perusahaan real estate. Kalau jual tanah mah namanya beda lagi. Jual apa? Sewa. Eh. Jual rumah apa sih, Bu? Jual, iya bener. Yang dijual itu rumah sama apa? Kan harus rumah ada dua sama ya. Bungalau. Bungalow. Oke, nah berarti rumah jadi X, bungalow jadi Y. Nah, pokoknya harus ditemukan rentetannya seperti itu, urutan ceritanya seperti itu. Dan ini harus dapat dua nih, karena satu yang jadi X, satu jadi Y. Begitu ya? Oke. Jadi harus dirutut terus. Nah, kalau udah ketemu X, Y-nya, kita bisa membuat fungsi tujuannya nih. Fungsi tujuan. Bianca keluar. Oke. Fungsi tujuannya adalah tadi kita akan mencari nilai max dari keuntungan. Oke. Maksimum dari keuntungan. Oke. Sekarang fungsi tujuan itu kan fx, y. Berarti kita bisa menuliskan fx, y sama dengan keuntungan untuk jualan satu rumah berapa? Marcel. 2,5. Oke, 2,5 juta ya. Ini saya tulis jutanya deh. Biar angkanya kelihatan gede. Kalau misalnya kalian coret nolnya dulu, nanti dibalikin lagi, jangan lupa ya. Oke, keuntungan untuk bungalow berapa? 2 juta. Oke, 2 juta.
2 juta Y karena bunga low. Oke, udah jadi fungsi tujuan kita. Berarti kita sekarang bikin syarat. Nah, syaratnya apa nih? Saya coret dulu angka yang udah kepake 2,5 juta sama 2 juta udah kepake. Nah, sekarang syaratnya apa, Marcel? Ayo, syaratnya. Ini udah mulai susah nih nomor 8. Apa, Marcel? Bentar, Bu. Ini saya, apa? Bentar, Bu, saya lagi mikir. Oke, sambil saya kasih clue ya, Marcel, biar kamu cepat. Clue-nya untuk persamaan syarat itu harus mempunyai satuan yang sama, kayak yang tadi nomor berapa tadi ya? Nomor 7 ya. Nomor 7 itu persamaan pertama tentang vitamin. Ya udah vitamin A, vitamin A, vitamin A persamaan pertama. Kemudian persamaan yang kedua adalah vitamin B, vitamin B, vitamin B gitu. Nah, di sini juga sama nih. Yang satuannya sama, Marcel. Udah dapat? Yang satuannya sama itu ada meter persegi sama orang per minggunya, Bu. Oke, ya udah satu-satu dulu. Kamu mau yang mana Ya. dulu? Yang meter persegi dulu. Jadinya? Jadinya 500 rumah ya, berarti X 500 meter persegi buat bikin rumah, kemudian 400 Y. itu untuk bunga low, berarti Y. Oke, kemudian lebih besar sama dengan Marcel, kok lebih besar? Jadi berarti sama, berarti lebih kecil. Jangan gitu ya. Jadinya apa? Lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil sama dengan Lebih kecil. 12.000. Oke, kenapa lebih kecil? Ayo, saya ini pokoknya saya Karena saya lebih besar sama dengan salah, Bu. Bukan itu alasannya. Ayo apa? Temukan Marcel. Biar nanti kamu oke nih ulangan Bu Helennya lah. Yakin nih Marcel mesti dapat 100 nih. Kenapa Marcel? Alasannya apa? Yo. Ayo. Apa? Tadi loh, Ricky udah jelasin di awal Karena tadi. maksimum, Bu. Nah, betul sekali. Benar sekali. Ini loh, karena maksimum, nggak mungkin di sini lebih dari gitu. Jadi si ceritanya gini, si pengusaha ini dia itu punyanya tanah ya segini gitu loh. Kemudian nah tanah yang dimiliki ini akan dibikin rumah sama bungalow. Jadi nggak mungkin lebih dari ini. Kalau kurang nggak apa-apa. Nah sisanya itu buat bikin jalan kayak taman kayak gitu. Marcel ceritanya gitu ya, oke? Ya. Oke, nanti pokoknya kamu harus sudah otomatis loh ya. Soal cerita itu kadang kalimatnya nggak jelas. Maunya apa sih? Nah, lihat aja dari permasalahannya. Kalau max berarti mayoritas kurang dari ini. Kalau minimum mayoritas lebih dari. Oke, persamaan yang pertama jadi nih, satuannya yang meter persegi ya. Yang ini juga udah kepake nih, ini kepake. Oke. Sekarang yang kedua apa? Syarat yang kedua. Nah, ini Marcel nih. Satuannya di sini beda-beda nih Marcel. Di sini minggu, di sini orang, ini ke orang per minggu ya. Nah, yang mau dipakai yang mana nih satuannya? Kan harus sama nih. Mana nih? Nah, clue-nya adalah patokannya di sini. Harus dalam minggu atau harus dalam orang. Nah, mana yang mungkin? Mana yang benar? Satuannya dalam minggu kah atau dalam orang kah? Menurut Marcel apa? Jangan ikuti yang orang per minggu ya. Orang per minggu ini nanti harus diubah nih. Supaya menjadi minggu doang atau orang doang. Nah, kalau menurut Marcel nih, persamaannya yang benar yang dalam minggu atau yang dalam orang? Satuannya. Orang kali, Bu. Orang? Kenapa? Iya.
Kenapa orang? Karena dia yang ini, dia yang apa namanya? Dia yang itu, Bu. Bingung sih Bu saya di antara minggu atau orang. Kalau menurutmu aja deh, nanti kita coba-coba supaya kamu ada gambarannya. Oh, ternyata salah yang itu gitu. Kalau menurutmu apa, Sel? Eh, nggak tahu, Bu. Kok nggak tahu? Orang suruh milih, cuma suruh milih loh. Minggu apa orang doang Ya udah loh. Bu, orang aja Bu, orang. Oke, oke. Kalau pilihan Marcel Ya. orang, kita coba di sini ya. Supaya satuannya semua orang nih, berarti kan di ujung saya tulis nih, orang ya, 90 orang. Orang. Kan tadi maksimum, berarti dia harus kurang dari ya. Nah, sekarang yang rumah dulu nih. Ini rumah, yang di sini bungalow. Ini saya tulis plus ini ya. Yang rumah berarti harus dalam orang nih. Kamu hitungnya gimana nih? 360 orang per minggu supaya satuannya menjadi orang aja. Gimana caranya? Gimana caranya? Kenapa Bu? Ibu ngelek? Oh, ngelek-lek. Oke. Angka 300 ini tetap ditulis saja 360 atau harus diapakan dulu, Marcel? Dibagi Bu. Bagi berapa? Berarti dibagi 90 kali Bu. Nah, kan kok dibagi 90. Nanti satuannya coba ya kita lihat ya. Kalau ini orang per minggu, kemudian sama Marcel, lah nanti 80-nya dipakai di mana Marcel? Dia sendirian nggak kepake nanti. Marcel bingung, Marcel bingung. Atau dikali Bu? Dikali. 300, ya 360 dikali 80. Dikali 80, coba. Gede banget deh angkanya. Gede banget, Sel. 360 bagi 80. Dikali 80. Nah, berarti ini kayaknya nggak bisa nih, Sel. Ya. Oke. Kalau dibagi 80, kalau dibagi 80 nih, 80 kan tadi satuannya minggu nih. Kalau di ini nanti jadi minggu kuadrat nanti. Nggak hilang minggunya, ya kan? Satuannya nggak jadi orang ya. Oke? Kalau dikali, tadi angkanya gede banget. Padahal di sini patokannya cuma 90 nih. Jadi ini nggak mungkin nih, Sel. Jadi kita harus coba yang jadikan minggu ya. Coba, Sel, dijadikan minggu, Sel. Berarti Bentar. supaya orang per minggu ini berubah menjadi satuannya minggu doang, berarti orangnya harus dibuang ya. Nah, supaya orangnya, kan gini ceritanya. Satu rumah itu tenaga kerja yang dibutuhkan itu 360 orang, tapi dalam satu minggu nih. 300, satu rumah itu memerlukan tenaga kerja 360 orang per minggu. Nah, berarti kan orangnya hanya 90 nih. Masa iya di sini sampai 300-an? Harus nambah dong, kan gitu. Nah, berarti kita harus cari jumlah satu rumah itu sebenarnya selesai dalam berapa minggu sih? Itu kan? Kita mau cari nih, 360 orang itu dalam seminggu. Nah, berarti kalau orangnya hanya 90 nih, berarti untuk satu rumah kira-kira membutuhkan berapa minggu nih? Selesai dalam berapa minggu, Marcel? 4 minggu ya, Bu. Nah, berarti kita dapat nih 360 orang per minggu dibagi orang, kan orangnya jadi dicoret ya. Nah, dibagi orang, nanti satuannya jadi minggu nih. Ini untuk rumah. Berarti untuk yang bungalow? Yang bungalow berarti 160 dibagi. 160 dibagi
Bagi dibagi 90 lagi ya. 90, ya. Dibagi orang lagi. Kemudian ini harus kurang dari yang di sini angka berapa? Sel yang dipakai? 80. Nah, angkanya sekarang udah kepakai semua nih. Ini satuannya udah minggu ya, karena 360 dibagi 90 kan orangnya coret nih. Orang per orang coret ya, jadi satuannya udah minggu. Yang 160 dibagi 90 juga satuannya udah minggu. 80 juga satuannya udah minggu. Berarti udah selesai nih. Kemudian syarat yang berikutnya apa, Sel? X lebih besar sama dengan 0? Ya, betul. Sama Y lebih besar sama dengan 0. Oke, ini udah jadi. Sel, tinggal digambar. Ini yang keluar dari Zoom siapa ya? Kekik siapa nih? Oh, Bianca udah balik? Bianca? Bi? Udah, Bu. Oke. Berarti ini kok jumlahnya berkurang 1 nih. Siapa yang keluar ya? Ricky? Oh. Faila ternyata. Ya, Bu. Oke, enggak. Faila ternyata yang keluar dari Zoom. Apakah masih ada yang mau bertanya nomor 8 nih? Ini sudah jadi ya syaratnya, ini nanti tinggal digambar, cari daerah penyelesaiannya di mana, titik sudutnya di mana, kemudian nanti masukkan ke fungsi tujuan, cari yang terbesar. Nah, nomor ini, nomor 8 nanti jawabannya itu adalah 60 juta. RP 60 juta. Silahkan nanti dilanjutkan ya. 60 juta. Ibu, Ada apa? kalau misalnya itu yang 360 per 90 itu diganti, sama 160 per 90 diganti 9X plus 4Y aja ngaruh nggak? 9X? Sebentar. Kok 9X? Nares, kenapa 9X? Ini 4 kan? 360 dibagi 9. Ini 4. 4X, Nares. Ya. Oh, oke. Ya. Disederhanakan boleh, Nares. Ini kan tadi proses dapatnya. Oke? Paham ya? Iya, Bu. Oke. Jadi ini disederhanakan boleh. Ini kalau pecahan dibulatkan aja. Ini kan 160 dibagi 16 dibagi 9 berapa, Nares? 4. 4 per salah. Bagi 3 nggak bisa. Oh, ya udah dikali 9 ya, 36X plus 16Y gitu ya, Nares? Ya. Dibulatkan persamaannya, disederhanakan boleh. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Jadi nanti kalau ketemu soal-soal seperti ini, kalian harus, pokoknya rule-nya, langkah-langkahnya seperti tadi ya. Pertama harus cari apa dulu, kemudian harus diapakan dulu. Ingat tadi syaratnya itu harus satu satuannya harus sama gitu pokoknya. Kalau tentang meter persegi ya semuanya harus meter persegi di satu persamaan gitu. Nggak boleh blentong-blentong, beda-beda. Apakah ada yang mau bertanya sampai yang nomor 8 ini? Soal cerita jadi udah paham ya, mulai ada gambarannya ya. Oke, kalau sudah paham, silakan nanti kalian lanjutkan, diteruskan ya sampai dapat jawaban terakhirnya. Ini modelnya sudah saya bantu. Kemudian nanti kalau sudah selesai jangan lupa segera diupload di GCR ya, disambungin di bawahnya nomor 1 sampai 4 kemarin. Oke. Bu, saya mau nanya, Bu. Boleh, silakan. Kalau itu 160 per 90 kan nggak habis dibagi, Bu. Berarti nanti waktu gambar grafiknya itu
Saya nulisnya Ini, 16/9 atau gimana, Bu? Ini dijadikan begini loh. 36X plus 16Y dikali 9. Oke. 80 kali 9 berapa? 720 ya? Nah, begini. Oke, nah gini. Cari angka bulat Bu, supaya bukannya 72, Bu. serius. Yang mana? Sorry, Bu. Sorry. Salah. Bener ya? Oke. Sip. Ada lagi? Masihkah ada pertanyaan? IPA 1. Udah ya, ini saya hapus ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oke. Dari kalian yang, ini saya stop dulu. Dari kalian yang kemarin sudah mencoba soal latihan ataupun soal tugas di psikologi, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada pertanyaan dari soal di situ boleh. Karena yang dari modul udah habis ya, udah selesai. Ibu, saya mau Ya. nanya buat cara ini sih Bu, yang cara cepat langsung pakai garis itu. Saya kayak Pakai masih garis bingung. lidik. Oke. Iya. Pakai garis lidik. Kita buka lagi di sini. Pakai garis lidik itu sebenarnya nggak wajib. Kalian mau pakai garis lidik atau pakai uji titik boleh. Jadi gini, kalau pakai garis lidik, itu kita lihat di gambar ini ya. Di sini hanya diketahui satu garis. Nih, garisnya adalah yang ini ya. Nih, garis lidik itu dari fungsi tujuan. Jadi fungsi tujuan itu kita jadikan garis lidik nih. 3X plus 2Y. Pokoknya garis lidik itu selalu dari fungsi tujuan. Ini kita angkakan sendiri nih. Angka berapa ya yang habis dibagi 3 dan habis dibagi 2? Kita pakai 18 deh. Nah, suka-suka kita ya, yang penting dia habis dibagi 3 dan 2 gitu. Kemudian ini kita gambar nih. X dan Y, ini kita menggambar garis lidik kita ya. Kalau X-nya 0, berarti ini 18 bagi 2, 9. Sekarang kalau yang Y-nya 0 nih, berarti 6 ya, 18 bagi 3 ya. Nah, kita gambar di sini. Ini 5. Di sini 3, 0,9. Oh, enggak, kurang gede ya. Kita gambar sendiri aja di sini. Ini skalanya, ini 5. Ini 10. Ini 5. Nah, kalau kalian misalnya bingung, nanti Bu, kalau angkanya besar-besar, saya tuh bingung membuat gambarnya. Nah, pakai skala aja ya. Kalau misalnya angkanya ratusan, bikin aja skala puluhan, 10, apa 15 gitu ya. Atau 20-an boleh, 20, 40 gitu. Jadi nggak harus satuan ya. Nah, ini saya memakai skala 5 nih. Nah, ini karena X plus Y kurang dari 5, berarti 5 sama 5 nih. Ini garis kendala kita, syarat kita di sini. Oke. Kemudian kita mau menggambar garis lidik. Garis lidik tadi adalah di 0,9. Nah, ini 10, di sini 9 nih. Saya ambil ini 9. Kemudian 6,06, berarti 6 di sini nih. Saya bikin angka 6 di sini. Nah, kemudian kita gambar garis lidiknya. Saya pakai warna merah aja garis lidiknya. Nah, ini kita hubungkan dengan garis. Nah, ini garis lidik kita. Nah, kalau garis lidik ini kan masih, oh ya, belum diarsir nih. Kita arsir nih daerah himpunan penyelesaian kita di sini ya. Kok merah? Aduh. Pakai warna yang berbeda. Pakai hijau. Ini wilayah arsiran kita, daerah penyelesaian ya. Nah, berarti kan titik sudutnya cuma 3 nih, di sini nih.
Di sini sama di sini. Oke. Nah, garis lidik kita masih di luarnya arsiran, Bu. Ya udah geser. Nah, ini adalah maksimum. Karena dia maksimum adalah berarti ini karena garis lidik kita masih di luarnya, sebelah kanannya apa namanya? Arsiran, berarti kemungkinan besar nanti yang kena saya pakai warna merah tadi. Jadi yang kena kita bikin garis, kalian pakai penggaris ya, bikin garis yang sejajar sama garis lidik kita tadi. Kemudian garis ini kita geser, dia kenain sama daerah arsiran. Kemudian setelah dia kena daerah arsiran, kemudian kita geser nih, paling kanan kena arsiran itu di mana? Oh, di sini ternyata. Nah, ini berarti adalah titik maksimum. Nah, begitu. Kalau kita geser ke kiri, mentok ke kiri, ini berarti minimum nih, 0,0 gitu ya. Maisa, apakah paham cara membuatnya? Makasih. Oke, jadi garis lidik itu kita buat dari fungsi tujuan kita. Fungsi tujuan kita itu disama dengankan angka terserah kita, yang penting angka tersebut habis dibagi koefisien X dan koefisien Y dari fungsi tujuan kita. Setelah itu kita gambar. Nah, kalau gambar kita kok di luarnya arsiran, kita bikin garis yang sejajar sama garis yang barusan kita buat, itu sampai mengenai arsiran. Kalau pertanyaannya maksimum, berarti pentokan ke kanan sendiri, nanti titik terakhir yang kena arsiran di sebelah kanan sendiri itu titik mana? Itu pasti maks. Kemudian kalau yang ditanya minimum berarti pentokan ke kiri sendiri. Nah, sebelah kiri sendiri ini adalah minimum berarti. Ini adalah titik minimum gitu. Itu cara memakai garis lidik. Minimum kok minimum. Nah, begitu. Paham ya? Apakah ada lagi yang mau bertanya? Ibu, saya mau nanya. Boleh. Cara yang soal cerita nomor 1 itu kan saya coba pakai garis lidik. Terus yang paling kanan itu soal cerita yang di mana, Syara? Yang nomor 5, Bu. Oh, nomor 5. Oke, kita lihat lagi nomor 5. Sebentar, ini saya hapus dulu, Syara. Kita kembali ke nomor 5 kita. Oke. Kamu pakai garis lidik ya. Terus saya geserkan garis lidiknya sampai ke yang paling kanan. Kalau paling kanan titik C, Bu. Tapi ternyata pas saya hitung pakai tabel lebih gede titik B. Oke, nah itu kan nyaris sama. Berarti garismu yang kurang teliti bikin skalanya berarti, Ciara. Oke. Jadi maka nanti kalau gini, kalau kalian nggak yakin garis saya tuh lurus apa enggak ya, skala saya udah bener belum ya, maka kalian harus cek di 2 titik ya. Ini tadi kan kayak begono nih, kemudian 5, 15, kemudian 14. Nah, titik B-mu di mana, Ciara? Kamu bikin altet. Oh, sebentar, Bu. Ini B. Oke, ditulisin. Itu B, yang C mana? Ini C-nya. Oke, ya. Tadi maksimumnya di mana? Di B apa di C? Yang benar di B. Oke, nah garis lidiknya kan tadi apa? Garis lidiknya berarti 4X ya. 4X plus 6Y sama dengan berapa, Ciara? 24 berapa? Saya pakai 12. 12. Oke. Nah, berarti ini kita bikin tabel untuk garis lidik XY. Kalau X-nya 0,
X-nya 0 nih, berarti 12 bagi 6, 2 ya. Sekarang kalau Y-nya 0, 0, dan 12 bagi 4, 3. Oke, kita gambar nih. Kita pakai warna yang berbeda deh, biru ya. 0,2, 2 di sini ya, ini kan 5 nih, berarti 2 di sini nih. Ini 2. Kemudian 3,0, ini kan 2. Oh, gambar saya aja miringnya nggak benar nih. 3 di sini, ini bisa jadi nggak ketemu juga nih, coba ya. Ini garisnya ke sana nih. Nah, kemudian garis ini kita geser. Temukan ke sini, ke arsiran kita ya, bikinlah yang sejajar ya. Nah, ternyata enggak kok, enggak di C kok Ciara nih. Ini kan arsirannya masih di sini. Sebentar. Arsirannya kan salah deh, sebentar. Nah, kan wilayah penyelesaiannya di sini kan daerah penyelesaiannya Ciara, benar enggak? Iya, Bu, betul. Ya. Nah, perhatikan Ciara. Garis biru kita tadi yang sudah masuk di wilayah arsiran, ini adalah garis lidik ya. Ternyata sampai di C itu di sebelah kanannya masih ada wilayah arsiran, maka pentokkan sebelah kanan sendiri sampai habis. Oke? Nah, berarti kita Oke. Saya ngerti, Bu. begitu caranya. Jadi kita dapat di sinilah pentokannya. Kurang turun ya. Ini kurang turun nih. Nah, berarti di sini bikin lagi. Nah, di sini nih. Nah, begitu cara. Ternyata benar di titik B dapatnya. Oke? Oke, makasih, Bu. Oke, ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Mulai paham ya? Jadi garis lidik itu menguntungkan kalau nanti ternyata koordinat titik sudutnya itu kok banyak yang pecahan. Nah, biar kalian lebih sedikit eliminasi ya. Eliminasi dapat pecahan, nah pakailah garis lidik. Tapi dengan catatan buatlah skala yang benar dan gambar garis yang lurus ya, pakailah penggaris. Oke, apakah masih ada yang mau bertanya nih? Enggak ya? Kalau enggak saya tutup ya. IPA 1. Oke. Kalian kok sunyi senyap sih, diem-diem aja. Bu Helen kayak ngobrol sendiri. Jadi